That's right, folks. Spider-Man is in fact. Now everybody knows. Hai guys, balik lagi di channel Joe Jayakata yang selalu mengulas alur cerita drama dan juga film terbaik. Baiklah, pada kesempatan ini gua akan mereview film Spider-Man No Way Home yang tengah tayang di bioskop sekarang ini guys. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa jalan ceritanya, berikut ulasannya. Film ini dimulai dengan menampakkan sebuah video seseorang yang membocorkan sosok Spider-Man adalah Peter Parker. Semua berita tersebut langsung diketahui oleh publik setelah semua diumumkan dalam berita. Kini identitas Spider-Man sebenarnya telah diketahui publik guys. Bahkan, pacar Peter pun ikut terkena dampak setelah semua orang mengetahui bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Akhirnya, Spider-Man pun berhasil melepaskan MJ dari incaran masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut soal Peter Parker. Nama Spider-Man yang sebelumnya dikenal sebagai pahlawan, kini berubah sebutan menjadi iblis setelah pemerintah dunia menginvestigasi pembunuh yang diketahui adalah sebagai Spider-Man. Dan nama Peter Parker dinobatkan sebagai kriminal berkepala jaring. Alhasil, Peter Parker ditangkap untuk diinterogasi. Tidak hanya Peter, orang yang berada di sekelilingnya pun turut dimintai keterangan. Bahkan masyarakat mulai bersorak saat melihat Peter bersama MJ dibawa oleh agen federal seolah Spider-Man adalah seorang penjahat. Scan berpindah saat Peter masuk ke sebuah bangunan. Di sana, Peter bertemu dengan dua orang bernama Wong dan juga Steven. Mereka merupakan seorang penyihir guys. Di sini, Peter meminta bantuan Steven untuk mengembalikan keadaan ke masa lalu karena kehidupannya yang kini mulai berantakan setelah semua orang mengetahui bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Penyihir Steven dan Wong akhirnya bersedia membantu Peter Parker untuk membuat semua orang lupa dengan kejadian bocornya identitas Spider-Man. Tapi sayangnya guys, sihir Steven gagal karena permintaan Peter mengganggu mantra sang penyihir. Scan berpindah saat Peter Parker menjumpai seorang wanita untuk meminta agar MJ dan sahabatnya bisa diterima di university. Namun, saat mereka sedang bernegosiasi, tiba-tiba kekacauan terjadi. Peter Parker langsung kemudian kembali berubah menjadi Spider-Man. Siapa sangka guys, Dr. Octopus muncul. Dr. Octopus pun mengenali sosok Spider-Man adalah Peter. Namun, Peter Parker tidak mengenal Dr. Octopus karena Octopus adalah musuh Spider-Man sebelumnya. Octopus marah dan menghancurkan mobil yang ada di sekitarnya guys. Seperti biasa, Spider-Man menjadi pahlawan untuk orang-orang di sana. Menariknya, kostum Spider-Man sekarang ini menyerupai senjata Dr. Octopus. Dan di sini, pertarungan antara keduanya pun terjadi. Octopus berhasil membuka topeng Spider-Man guys. Dan dia menyadari bahwa Peter yang sedang berhadapan dengannya bukanlah Peter Parker yang dia cari. Keberuntungan kembali memihak pada Peter. Wanita yang dijumpai Peter kembali menyebutnya dengan sebutan Peter adalah pahlawan. Dan musuh pertama selesai ditangani. Namun, dalam hitungan detik musuh baru datang. Yap, dia adalah Green Goblin. Peter Parker menjadi bingung dengan kembalinya musuh-musuh Spider-Man pada sebelumnya. Ternyata, hal itu disebabkan mantra yang gagal dilakukan oleh Steven mengakibatkan kembalinya musuh-musuh Spider-Man yang dulu. Setelah kostumnya rusak, Peter Parker kembali merancang kostum terbaru. Dan sekarang, Spider-Man hadir dengan kostum berwarna hitam. Scan berpindah. Spider-Man kembali berhadapan dengan robot asing yang kembali terjadi pertarungan. Dalam ruangan ini,
Peter Parker bisa melihat semua musuh-musuh Spider-Man sebelumnya yang terkunci dalam ruangan masing-masing. Ternyata semua menjadi lebih berantakan pasca gagalnya sihir Stephen. Ketika Peter Parker ingin melanjutkan misinya, Stephen menghalangi Spider-Man. Pertarungan Peter dan Stephen pun terjadi. Peter Parker tidak dapat menjalankan misi sesuai harapannya, guys. Terlihat akhirnya Peter Parker dan tim bekerja sama dengan para ilmuwan yang menjadi musuh Spider-Man pada zamannya. Apa yang terjadi, guys? Keributan yang membawa mereka semua terlibat dalam sebuah pertarungan. Bukan membaik, semuanya malah berubah menjadi lebih rumit. Saat temannya sedang memikirkan jalan untuk Peter Parker, tiba-tiba Spider-Man 1 dan 2 muncul. Mereka berdua hadir dengan nama yang sama, yaitu Peter Parker. Hal itu membuat dua manusia ini menjadi bingung, guys. Saat ini, ketiga Spider-Man telah bertemu dalam kondisi Peter Parker yang baru sedang berduka, guys. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ketiga Spider-Man mengatur rencana untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kehilangan Bibi Mai membuat Peter Parker terpuruk. MJ terus menyemangati Peter Parker untuk melanjutkan semuanya, guys. Setelah semua kebutuhan mereka siap, mereka kembali bertarung dengan para musuh-musuhnya. Namun, campur tangan Stephen merubah keadaan semakin buruk. Nah, mampukah Peter Parker mengembalikan keadaan seperti sebelumnya? Dan apa yang akan terjadi dengan ketiga Spider-Man ini? Di akhir film, terlihat Peter Parker meninggalkan dua orang paling penting dalam hidupnya dengan ucapan sampai jumpa lagi, dan menuju tempat pemakaman bibinya. Di sana, Peter Parker bertemu dengan mantan pacar bibinya dan mengenang kenangan bersama Bibi Mai, dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di review film berikutnya.